Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, alladzi adhaka wa abka. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah. Shalawat salam semoga diberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa iman, jadi materi kemarin mestinya memang melanjutkan tentang iman akhirat, dahsyatnya neraka. Cuma kapan itu saya nggak melihat di HP. Pak Mukhlis matur kodok kodar meneruskan itu. Jadi kita kaji pagi ini kajian tentang kodok kodar, bahwa pemahaman-pemahaman menyangkut tentang iman kodok kodar itu memang bagian daripada iman. Kalau tidak mengimani ini gagal semuanya. Dan bahwa iman terhadap kodok kodar ini sebenarnya sangat sering sekali kita menyandung permasalahan-permasalahan kita setiap hari. Seperti halnya pemahaman-pemahaman masyarakat. Munculnya aliran-aliran semenjak zaman dulu, termasuk kisahnya Ashabur Rasyid. Ada pemahaman tentang masalah aliran animisme, perbandingannya aliran deisme. Deisme itu satu aliran yang punya anggapan bahwa mereka yakin yang menciptakan alam semesta itu Tuhan. Cuma Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta ini, Tuhan sudah pergi ke langit sana. Urusan alam semesta itu diserahkan kita manusia. Kejadian alam yang terjadi itu tinggal bagaimana usaha kita. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah membuat konsep di dunia ini, sudah ada konsepnya, sebab akibat. Dan ini sudah, kalau bicara seperti ini di antara kita, masyarakat kita, sekalipun mereka sholat, puasa, banyak yang anggapannya seperti ini. Apa yang terjadi sama sekali tidak ada keikutsertaan dengan Tuhan. Ini aliran deisme. Dan ini rawan, kita juga seperti ini. Banyak di antara kita seperti ini. Allah sudah mengenalkan kepada kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan amal kalian. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya kehendak kecuali kehendak kalian itu juga bagian kehendak Allah rabbul alamin. Sebaliknya deisme itu perbandingannya animisme. Kalau animisme mereka itu punya anggapan Tuhan itu di mana-mana. Termasuk orang yang dilaknat Ashabur Rasyid itu, kalau di sana dulu di zaman sebelum Nabi diutus namanya Ashabur Rasyid, kelompok Ashabur Rasyid, seperti mirip yang ada di sini. Orang-orang animisme. Tidak ada lain iman kepada kodok kodar. Juga penyebab kesyirikan itu semua ternyata urusannya apa? Urusannya cita-cita, angan-angan, harapan-harapan yang mereka kejar. Mereka mengejar dunia, mengejar apapun. Mereka itu nanti kalau namanya animisme, mereka itu mengandalkan Tuhan-Tuhan yang ada di sekeliling mereka. Termasuk Ashabur Rasyid, mereka itu orang yang Ashabur Rasyid itu orang yang menempat di bawah pohon yang rindang. Di situ ada sumber air, yang di situ pertaniannya sangat subur karena airnya banyak dan ada pohon yang sangat besar. Mereka peribadatannya menyembah kepada pohon ini. Pohon ini yang disembah. Pertaniannya luar biasa. Allah mengutus nabi di sana. Satu pendapat nabi namanya Handolah, nabi yang diutus di sana. Handolah ini
mengajak untuk menauhidkan kepada Allah, mereka menolak. Karena sudah mereka rasakan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita dapatkan ini sudah nyata. Karena kami menyembah kepada pohon-pohon ini sehingga sumber air ini deras, pertanian menjadi makmur. Kemudian alhamdulillah berdoa kepada Allah supaya ini dimatikan, pohon ini mati. Sungai mulai kering. Akhirnya dialah yang tertuduh. Yang ini Rasul pernah menceritakan, ditampakkan kepada Nabi kepada Rasulullah, nabi-nabi zaman dahulu. Ada nabi yang tidak punya pengikut, ada yang pengikut cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, yang banyak ada pengikut Musa. Yang terakhir yang paling banyak pengikut Rasulullah. Kan begitu, katanya kan begitu. Kemudian Nabi setelah menceritakan seperti ini, dan bersama kamu Muhammad ada kelompok 70.000 orang-orang yang yadkhuluna jannah biwari hisab wala adab, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setelah Nabi bercerita seperti ini, Rasul masuk ke rumah. Sahabat penasaran, siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Akhirnya mereka berbincang-bincang, ini orang yang Islam duluan. Ada mengatakan ini orang yang belum pernah melakukan kekufuran. Ini orang, banyak pendapat-pendapat. Tidak lama Rasul keluar. Kalian mau bicarakan apa? Begini Tuhan, kami penasaran apa yang Tuhan ceritakan tadi. Siapa 70 golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Rasul menjawab, alladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yaktawun wa 'alallahi yatawakkalun. Alladzina la yarqun, orang yang tidak pernah melakukan ruqyah. Wa la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah. Wa la yaktawun, tidak pernah pengobatan dengan menggunakan api. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Itulah yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya yang orang yang tauhidnya betul-betul terjaga. Memang setiap masalah yang kita hadapi, ketika masalah kita itu ruwet, sulit untuk dipecahkan, rata-rata mau kemana? Orang yang mengandalkan otaknya kadang-kadang terjebak deisme. Orang-orang yang tidak mengandalkan otaknya, berbau klinik, jadinya animisme. Rasul menyampaikan satu hadis begini. Ini bukan ayat. Jadi innakum lan tadkhulul jannah, kalian itu tidak masuk surga karena amal kalian, bukan karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian. Iya, kami pun juga tidak bisa masuk surga karena amal kami. Illa ayyataghammadanillah birahmatih, kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kami. Kami masuk surga karena rahmat Allah. Kita petik dari hadis ini, jangankan urusan-urusan selain surga. Surga saja penyebab kita dapatkan apa? Rahmat. Berarti seluruh apa yang kita cita-citakan, kita benar tetap usaha secara zahir, tapi usaha zahir itu hendaknya jangan melupakan rahmat Allah. Inilah namanya bagian tawasul. Jangan hanya zahir saja kita usaha itu. Kita iman kepada Allah, di samping kita itu usaha zahir, usaha batin, apa penyebab rahmat itu turun? Kita mungkin secara zahir kita usaha dengan modal kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita kerahkan semua. Jangan lupa tawasul dengan amal-amal soleh kita. Maka tugas kita itu apa toh? Berusaha, berdoa, bertawakal. Ini usaha kita.
Kalau nanti kita gagal, kita yakin kegagalan ini karena kecingkrangan kita, kezaliman kita, kekurangan kita. Kalau kita berhasil, murni ini adalah anugerah Allah. Semuanya sudah tercatat. Inilah mukadimah daripada iman qada dan qadar, bahwa iman kepada qada dan qadar itu juga bagian daripada rukun iman. Apa yang dimaksud iman qada dan qadar ini? Ada 4 tahapan, ada 4 tahap. Satu adalah kita mengimani bahwa Allah sudah mengetahui sebelum alam semesta diciptakan, akan semuanya sudah dalam pandangan Allah. Semuanya sudah diketahui Allah, ya, dan semua juga akan ditentukan oleh Allah. Fase yang kedua adalah mengimani bahwa Allah ini terhadap alam semesta sudah memberikan catatan. Sekecil apapun sudah dicatat. Panjenengan itu rabi tahun piro, anaknya piro, sok mati tahun piro, catatan sudah ada. Ketika kita iman ini semuanya sudah dicatat, semua apa yang kita jalankan itu sudah kita kerjakan baik-baik, kita akan mudah bertawakal, mudah tawakal, karena sudah dicatat. Tugas kita hanya usaha. Orang yang iman kepada qada qadar itu lebih enak dalam hidup, nyaman hidup ini. Ketika gagal kita tidak terlalu susah dan gelisah. Ketika kita sukses juga menjadikan kita sombong. Dan kegagalan bagi orang yang iman terhadap qada dan qadar itu baginya tetap dia optimis. Apa yang dikehendaki Allah justru lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Dan kita melihat banyak orang yang cita-citanya rendah tidak dikabulkan, nyatanya dia diangkat lebih sempurna. Kejadian ini kan banyak. Sekalipun mereka imannya seberapa, tapi kejadian seperti ini banyak. Satu contoh ini kisahnya Pak Tris Kediri, itu kota Kediri. Iku nyalokne lurah ra dadi. Nyalokne lurah ra dadi. Nyalokne bupati dadi. Jadi bupati berapa kali anak sampai bojone sampai anake. Seperti alam seperti ini bisa kita baca. Ketika kita gagal, ini kita anggap, jangan kita pesimis. Allah nggak menghendaki, dan apa yang dikehendaki Allah lebih baik. Yang ketiga, kita iman akan kehendak Allah semuanya sudah dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, kita mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, semuanya adalah makhluk. Jadi dari 4 unsur ini Allah menjelaskan dalam ayatnya, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Apakah kamu enggak ngerti Allah sudah mengetahui apa yang di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab, semuanya itu sudah di dalam catatan Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, demikian ini bagi Allah hal yang gampang. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian itu tidak menghendaki kecuali kehendak. Kalian itu juga bagian apa yang dikehendaki Allah. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi yang pasti terjadi apa yang dikehendaki Allah. Kadang-kadang kehendak kita itu pas, cocok, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Banyak juga apa yang kita kehendaki Allah tidak berkehendak, itu juga banyak.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud ya. An Ubadah ibnu Samit sami'tu Rasul sallallahu yaqul awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali apa yang diciptakan Allah adalah qalam. Pulpen bahasanya. Qalam pertama kali. Allah katakan kepada qalam, "Uktub, catatlah wahai qalam." Qalam menjawab, "Wa ma aktub, apa yang akan aku catat?" Allah menjawab, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saah." Catatlah qadar yang akan terjadi mulai detik ini sampai hari kiamat. Catat semua. Semua sudah dicatat. Disitulah Allah menurunkan surat apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi qalam, wa ma yasturun, dan apa yang telah ditulis oleh malaikat dengan qalam itu. Kemudian qadar itu ada yang rinci, ada ini berdasarkan dalil-dalil. Ada yang rinci. Pertama, satu qadar yang sifatnya takdir, yang menyangkut kepada diri kita, umur kita, seumur hidup. Apa yang terjadi pada diri kita seumur hidup itu sudah ada ketentuan. Kapan ketentuan ini Allah menentukan? Rasul menjelaskan tentang penciptaan manusia. 40 hari kita masih wujud segumpal darah, segumpal daging, sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian genap 120, ditiupkanlah roh kepadanya. Disitulah kita sudah dicatat semua. Apa yang dicatat? Rezekinya, amalnya, ajalnya, nasibnya sudah dicatat semua. Pencatatan kapan? Ketika kita di kandungan ibu sudah dicatat semua. Maka Rasul menjelaskan, as-sa'id man sa'ida fi batni ummi. Orang yang beruntung adalah orang yang beruntung sudah dicatat dalam kandungan ibunya. Yang kedua, takdir yang sifatnya tahunan. Ini kita hanya mengungkapkan sesuai dengan Quran dan hadis. Takdir yang sifatnya tahunan, ini apa yang telah ditentukan Allah pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain itu pada malam nisfu Sya'ban, yaitu dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amron min indina. Fiha, pada malam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin, semuanya perkara-perkara itu sudah dirinci. Kullu amrin hakim amron min indina. Pada malam Lailatul Qadar Allah sudah menentukan satu persatu kejadian setahun yang akan terjadi. Kejadian setahun yang akan terjadi sudah dicatat, ditentukan kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Itu qadar yang sifatnya hauliyah, sebangsa tahunan. Kemudian yang ketiga at-takdir al-yaumi, qadar yang sifatnya harian. Apa yang dimaksud qadar yang sifatnya harian? Apa yang ditentukan setiap detik, apa yang kita kerjakan itu Allah menjelaskan kullu yaumin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat, setiap detik Allah yang mengatur hambanya. Dari ayat kullu yaumin huwa fi sya'an, ya, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap detik, setiap saat Allah sudah mengatur hambanya. Ini artinya kita hendaknya tetap optimis. Selama ini belum terjadi, ini Allah masih punya hak untuk merubahnya. Dan kita masih punya usaha untuk bagaimana qadha itu qadha yang baik. La yaruddul qadha
illa doa. Tidak merubah qadha kecuali doa. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mengimani tentang qadha dan qadar. Tentang pemahaman qadha dan qadar ini seperti tadi atau seperti yang di dalam Islam, masyarakat muslim itu pun di dalamnya masih banyak juga pemahaman-pemahaman yang kurang benar, seperti kelompok Qadariyah. Qadariyah itu enggak benar, hampir mirip model pemahaman deisme. Mereka mengingkari tentang ilmu Allah, mengingkari tentang Allah Ta'ala itu sudah tahu. Mereka itu mengingkari tentang catatan-catatan yang akan terjadi. Itu mereka mengingkari. Apa dasar mereka? Dasar mereka, Allah akan memerintahkan kita beramal, Allah memerintahkan kita berbuat. Kemudian nanti setelah kita diperintahkan untuk beramal, sholat, puasa dan seterusnya, Allah akan mengoreksi siapa di antara kalian orang yang soleh. Berarti kalau Allah perintahkan dan Allah mengoreksi, berarti itu kan tumbuh dari kita sendiri. Tidak, ini tetap pemahaman yang salah. Jadi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya apa yang kita kerjakan itu pun juga sudah dicatat oleh Allah. Sudah ada ketentuan, sudah ada qadarnya. Kalau orang Qadariyah menganggap itu potensi kita, itu amal kita. Nah. Jadi mereka menganggap kalau itu bagian daripada qadar Allah, sudah ketentuan dari Allah, apa artinya? Mereka menganggap begitu. Apa artinya Allah memerintahkan? Nah. Yang kedua, dari kelompok Mu'tazilah, ya. Mereka mengimani Allah mengetahui, tapi mereka meniadakan perbuatan hamba. Itu bukan qadar Allah, itu ciptaan kita sendiri, bukan yang menciptakan Allah. Ini kelompok Mu'tazilah, ini juga salah. Mu'tazilah mengakui bahwa apa yang akan terjadi Allah sudah mengetahui, tapi punya anggapan bahwa perbuatan hamba itu tidak ada sangkut pautnya dengan ciptaan Tuhan, potensi dari dirinya sendiri. Itu Qadariyah, Mu'tazilah. Karena Tuhan memerintahkan kita itu untuk menguji. Kalau itu bagian daripada perbuatan Tuhan, itu berarti kan apa artinya? Mereka tidak menyadari bahwa qadha itu ada qadha syar'iyah dan qadha kauniyah. Qadha syar'iyah itu perintah Allah secara syar'i, memang kita harus wajib berbuat. Qadha kauniyah itu Allah yang menciptakan. Yang sering terjadi kesalahpahaman kita itu nggak bisa membedakan antara qadha syariah dan qadha kauniyah. Qadha kauniyah itu hukum Allah tentang penciptaan. Kan jelas Allah menciptakan kafirnya Abu Jahal. Itu yang menciptakan Allah. Secara syariat Allah melarang, tapi Allah sendiri kan menciptakan kan. Alam itu seperti ini. Allah menciptakan kafirnya mereka diciptakan oleh Allah, tapi secara syariat Allah melarang. Itu kalau berarti kan ada 4 macam. Alam itu kan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang diizinkan, apa yang diperintahkan Allah dan Allah mengizinkan. Allah memerintahkan kita sholat dan Allah mengizinkan kita menjalankan sholat. Yang kedua, Allah melarang
sementara Allah mewujudkan. Allah melarang kita mencuri, tapi Allah menjadikan kita menjadi pencuri. Itu kan, itu kalau dikalikan ada 4 kejadian gitu. Jadi qadha kauniyah dan qadha syar'iyah, ada yang pro dan kontra, itu ada 4 kejadian. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berlebihan, semuanya dari Allah, sehingga hamba sama sekali tidak punya ikhtiar. Hamba sama sekali tidak punya ikhtiar sama sekali, bahwa manusia itu majbur, dipaksa oleh Tuhan atas apa yang ia kerjakan. Di antara ketiga-tiganya ini mazhab yang batil. Siapa? Jabariyah batil, Qadariyah batil, Mu'tazilah juga batil. Orang-orang Jabariyah tidak merasa bahwa firman Allah liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Ayat ini untuk menolak orang-orang Jabariyah. Allah Ta'ala punya memberikan hamba manusia itu satu sisi makhlukun mukhayyar, makhluk yang diperintahkan untuk memilih. Kita itu surga neraka pilihan, sugih melarat pilihan, sehat loro pilihan. Itu kita punya hak memilih. Adapun kejadiannya terserah kepada Allah. Ini paham kita. Kalau Jabariyah, kita tuh makhluk majbur, sudah kamu nggak perlu usaha, semuanya sudah ketentuan Tuhan. Ini juga pemahaman yang batil. Jadi salaful ummah, ulama-ulama salaf dulu, pemimpin-pemimpin salaf dulu, mereka mengatakan anna jami'an wa ta'at wal ma'asi, semuanya macam-macam taat dan kemaksiatan, kufur ataupun iman, itu semuanya hak di qada'illah wa qadari. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Semuanya perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Kebajikan, keburukan yang menciptakan Allah, sehingga kata-katanya khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk dari Allah. Wal abdu, hamba itu dipaksa untuk berbuat. Ya. Cuma jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan begini, al aqwal, ucapan, perbuatan, ketaatan, kemaksiatan itu dari hamba, dengan pengertian bahwa hamba yang berbuat. Adapun hasilnya perbuatan itu murni dari Allah. Allah lah yang menggerakkan manusia. Allah lah yang menakdirkan manusia. Dan apa yang ditakdirkan Allah kepada hambanya untuk berbuat seperti ini amal bagi manusia. Ya. Jadi sebenarnya tidak berbenturan. Kalau kita merasakan tidak berbenturan, ya seperti layaknya wayak begitu, itulah yang menggerakkan adalah dalang, semuanya menggerakkan dalang. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita manusia, kita diberi akal, diberi kudrah, juga diberi sifat ikhtiar. Ya. Maka akal kita, ikhtiar kita, kudrah kita, ini hendaknya kita arahkan hal-hal yang positif, kita arahkan dalam hal-hal yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah. Maka seperti halnya orang yang sudah junun, orang yang sudah otaknya enggak berguna, atau orang yang mukroh, orang yang dipaksakan,
dia sudah tidak ada hukum. Mereka bebas hukum. Selama kita masih mukallaf, ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Kita punya sifat ikhtiar kok. Maka dikatakan seperti orang yang junun, orang yang dipaksakan, dia tidak mukallaf sudah. Selama orang itu masih mukallaf, dia bisa berbuat, dia bisa memilih, jalankan yang terbaik, itulah syariat. Dan sungguh hakikatnya iman kepada qada qadar ini, iman kepada qada qadar ini justru menjadikan ketahanan tauhid kita. Tauhid itu sulit untuk kita pertahankan kalau kita kurang paham dalam qada dan qadar. Dan hal-hal yang menyebabkan kesyirikan itu yang terbanyak apa? Karena mereka ketika sudah mentok untuk mencari sesuatu, mereka akan jalan pintas. Kalau orang-orang tauhid dan orang yang iman qada dan qadar, ketika menjalankan sesuatu, yaitu tugas kita berusaha, berdoa, bertawakal, sudah. Ini tugas kita. Tidak memaksakan kehendak. Dan apa yang kita kerjakan ini murni ibadah. Kita apapun yang kita kerjakan ini murni ibadah. Kita mengejar sesuatu itu ibadah, hakikatnya ibadah. Kita jalankan dengan usaha yang maksimal mungkin, yang masru'ah. Yang kedua berdoa, bertawakal. Orang yang memaksakan kehendak, mereka akan lebih jalan pintas. Inilah awal daripada kesyirikan. Buah daripada iman qada dan qadar, buah daripada iman qada dan qadar itu akan mentasrihkan, membenarkan iman seseorang. Karena pilar rukun iman ada 6 ini, yang paling berat iman qada dan qadar. Dan orang yang iman qada dan qadar ini, hatinya dia akan tenang. Tenang, kita setelah berusaha nanti tenang sudah. Kita tidak memaksakan kok. Hati kita tenang, nyaman, tidak bingung, tidak gelisah. Menghadapi apapun kita tidak bingung, tidak gelisah. Selama kita sudah usaha, niat yang baik, kerjakan sebaik-baiknya, tawakal, aman. Udah. Jadi kalau seorang hamba itu ngerti apa yang ditakdirkan Allah itu wis kecatet, arepnya apa meneh. Kita usaha semaksimal mungkin, apa yang terjadi sudah dicatat, mau apa lagi? Ya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Dan ini hadis Rasul itu menyampaikan kepada anak kecil. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, itu kan kuntu radifa Rasulillah, aku dibonceng Rasulullah naik kuda. Itu berarti kan masih kecil. Dan memang Ibnu Abbas itu ketika Rasul wafat itu masih umur 15 tahun, 14-15 tahun. Jadi Rasul mengenalkan, ya gulam ikhfadillah yahfadka, ya gulam ikhfadillah tajidhu tujahaka. Itu kan wa'lam, ketahuilah wahina lawit sama'a, andaikan umat manusia semuanya, jin manusia berkumpul memberikan kemanfaatan kepada kamu, mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu kecuali semua itu sudah tercatat, sudah dicatat oleh Allah. Andaikan mereka bikin susah madarat kepada kamu, semuanya mereka tidak bisa kecuali semuanya itu sudah dicatat oleh Allah. Tulisan sudah kering, pulpen sudah diangkat. Hidup ini tinggal pelaksanaan. Ini Rasul mengenalkan kepada Abdullah bin Abbas yang konon dia masih anak-anak seperti ini.
Jadi tenang. Orang yang iman qada dan qadar itu hidupnya tenang. Kita usaha semaksimal mungkin. Bagaimana nanti wallahu a'lam, yang penting kita berusaha. Gak berhasil ya kita ibadah, berhasil ya ibadah. Yang kita kerjakan kan ibadah. Dan hendaknya kita ingat dari pesan Rasul, ya, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam annama asabaka, ketahuilah apa yang menimpa kepada kamu bukan kekeliruan bagimu. Memang nasibnya seperti itu, qadarmu seperti itu sudah. Jangan dianggap ini kekeliruan, sudah memang catatan di sana. Ketepatan punya nama yang sama, Ghazali. Sitok Ghazali wis tuwek, si Ghazali sing enom. Ghazali sing wis tuwek iki lara-laran, sing enom iki sehat mati. Beh, catetane keliru, mestine sing jangan dianggap seperti itu. Itu memang Allah menghendaki seperti ini. Banyak kan ibunya, bapaknya jumbo wis karek pirang menit ngono lho matine. Sing ngopeni anake seger meger-meger. Sing mati anake sing ngopeni dhisik. Banyak kan. Ini memang qadarullah seperti ini. Kita kalau melihat rahasia qadar ya luar biasa, ya seperti itulah. Kadang manusia itu kan kepengennya kan mendikte takdir kan. Kita mendikte takdir. Iki anakku iki dokter, kudune oleh dokter. Ben penak. Iya malah suntik-suntikan mungkin. Ora positif. Itu terserah mana yang cocok lah. Itu kan dikte Gusti Allah sih. Sudah kita terserah nanti, ya. Jadi ketika kita mengimani qada dan qadar ini, hati kita akan tenang. Berbeda dengan orang yang tidak iman qada dan qadar, mesti dia akan susah, gelisah. Sebelum terjadi mereka tuh bingung, susah, gelisah, lari ke sana kemari, golek dukun, wabeh sadran nanti parani. Ketika sudah ke sana, mereka tuh tenang. Tenangnya dalam kesyirikan. Ini penyakit seperti ini jangan dikira mereka orang Hindu Buddha. Wong Islam sing ngene iki akeh. Sing gagal iman terhadap qada dan qadar. Buktinya mereka akan tenang ketika melakukan seperti ini. Dan jangan dianggap kebenaran itu kebenaran yang mutlak, kebenaran itu ketika cita-cita kalian tuh berhasil dengan melakukan seperti itu, jangan dianggap seperti itu. Keberhasilan itu tidak menjamin kebenaran kalian. Si fulan iku nyalokne wali kota, biyen ning dukun kene dadi diajak melakukan kesyirikan. Iki mung dijak enggak dadi. Kowe iki enggak bener dalane. Tidak menjamin. Perkara yang hak itu tidak menjamin terus menang, tidak menjamin begitu maksudnya. Jadi apa yang kita kerjakan tuh mana yang paling benar, ojo mana yang paling berhasil di dunia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi apapun yang menimpa kepada seorang hamba, apakah pada jiwanya, raganya, hartanya, kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan ini semua. Sebelum diciptakan sudah ada catatan semuanya. Apa rahasianya? Likaila taksau alama fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang tidak kalian dapatkan.
agar kalau iman dengan qada dan qadar kita tuh tidak putus asa. Kegagalan kita tuh tidak gagal. Mungkin kami dianggap gagal di dunia, kita akan metik di akhirat nanti. Kehidupan itu kan finishnya kan bukan kematian kan. Kita harus imani finish kita bukan kematian. Benar kamu di dunia sekarang ini kalah, terhina, teraniaya, nggak apa-apa. Finishnya di akhirat nanti. Dan di akhir surat An-Naba kan jelas, orang-orang beriman ditampakkan kepada mereka orang-orang kafir yang dulu mereka memusuhi kita. Dan mereka orang kafir yang memusuhi kita melihat kepada kita. Itu bagian nikmat Allah. Jadi finish kita bukan kematian. Finish kita itu surga atau neraka. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bahagia dan sombong ketika kalian mendapatkan. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan apapun yang terjadi, berbagai musibah itu sudah dicatat semuanya dan pasti akan terjadi. Kalau kejadian ini wis bar terjadi, kowe kudune malah syukur, alhamdulillah gagal. Timbangane urung terjadi. Lek sik diinginkan sik teka-teki wis bar terjadi kon, lek wis bar gagal, lek wis ning ngisor kan calone kan genti munggah kan. Ya. Perkara itu kalau sudah dijalani berarti kan sudah. Tinggal perkara yang kedua kan. Ya. Jadi hikmah daripada ayat ini menjadikan kita akan tenang, tidak susah, tidak gelisah, kita juga tidak pesimis. Kewajiban ketika kita kegagalan atau ditimpa musibah, kewajiban kita adalah sabar, jangan putus asa, kita tetap optimis dan bersyukur kepada Allah. Ya. Semuanya itu ada mimakrillah, tipu daya Allah. Imam Ikrimah mengatakan begini, laisa ahadun, tidak ada seseorang itu kecuali dia menghadapi susah dan gembira. Maka ketika kalian itu dalam keadaan enak, nyaman, gembira, seneng, kaya, jabatan, jadikan semuanya itu alat untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan kesusahan, kesedihan kalian jadikan ini untuk kita melatih diri untuk bersabar. Jangan dianggap bahwa iman qada dan qadar ini menjadikan kita tidak mengambil sebab sama sekali. Kita tetap berbuat itu sesuai dengan akal. Kita menggunakan akal itu bagian daripada syariat. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan nalar kita itu syariat. Wong loro berobat dengan menggunakan kedokteran. Kedokteran itu syariat. Sebab akibat itu nalar. Malah sehingga nalar itu bahaya nih. Ini wong loro iki lorone apa ngoten? Digolekne bawang iki anu dagan unsur batal ben mari. Iku nalare kok ngendi? Itu tidak menggunakan syariat. Ya. Ya. Jadi sebagai seorang hamba hendaknya mengambil sebab akibat. Sebab untuk bagaimana kamu berhasil, sebab kamu mendapatkan kebajikan. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kita mengambil sebab-sebab. Allah melarang kita untuk bermalas-malas. Maka seruan Allah bagaimana? Seruan Rasul, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ikhris ala ma yanfa'uka. Ini artinya kita suruh untuk mengambil sebab.
sukalah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada kamu. Hal-hal yang membawa kemanfaatan ambil, jangan bermalas-malasan. Sebelum kita butuh, ini hendaknya cepat-cepat diambil. Sebelum ilmu kita butuhkan, sekarang sudah selalu mencari ilmu. Kita kuasai ilmu-ilmu itu. Sebelum harta dibutuhkan, harta sudah kita kuasai. Namanya ikhris alama yang fauka. Jaringan, kita cari jaringan bagaimana kita sukses, itu syariat. Termasuk tergolong ikhris alama yang fauka. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jizan, jangan menjadi orang lemah. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min adhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ayat hadis ini kan menunjukkan bahwa urusan dunia kita hendaknya cerdas, akal digunakan. Rasul melarang kita bermalas-malasan. Dan kewajiban seorang hamba itu adalah mengevaluasi dirinya. Dan hendaknya kita menyadari bahwa kegagalan kita semua itu tidak ada lain ada dosa-dosa kita. Jadi la yusibu syai'un illa bisababin min dzunubi, tidak menimpa kepada kita dari kegagalan-kegagalan itu kecuali karena sebab-sebab dosa-dosa kita. Mungkin dosa-dosa kita yang menyangkut hablum minallah ataupun dosa-dosa kita yang menyangkut hablum minan nas. Maka dari itu ketika kita punya cita-cita menjalankan sesuatu, punya angan-angan sesuatu, cita-cita itu harus didukung akal yang sehat, bekerja yang semangat, yang betul-betul yang cerdas, juga didukung dengan amal-amal soleh, didukung dengan doa. Amal soleh kita itu sangatlah wasilah yang luar biasa. Rasul menjelaskan begini ya, ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u, rizki kepada orang yang suka memberi makan itu sangatlah cepat, melebihi cepatnya pisau untuk menyembelih unta. Jadi tawasul dengan amal soleh itu luar biasa. Jangan tinggali. Iki bukti zahir mawon. Wakeh wong Indonesia itu apa tawasul ning Wali Songo, apa tawasul ning kuburus, macem-macem lah yang mereka lakukan. Pak Sis ora tahu tawasul sing aneh-aneh. Tawasul mek infak sedekah zakat diterapne ngoten tok. Digawe sukses pundi. Ini tawasul mut'imit ta'am. Dan bermuhammadiyah itu ke sana arahnya. Maka hendaknya kita juga muhasabah. Muhasabah ibarat nglakoni. Kita berinfak, bersedekah, terus kemudian kita evaluasi. Jane tenan poga, jadi evaluasi. Baik tenan. Tawasul dengan amal soleh. Jadi tugas hamba adalah mengevaluasi dirinya. Kemudian ketika kita rasakan kegagalan-kegagalan ini, kita hendaknya kembali kepada Quran. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kepada kalian dari aneka musibah itu tidak ada lain sebab ulah tangan kalian sendiri. Kegagalanmu itu karena kamu sendiri. Mungkin kurang pintar, kurang cerdas, atau mungkin kurang tawasulnya. Tawasul amal soleh tadi. Juga termasuk buah daripada iman qada dan qadar. Ini kita akan teguh menghadapi problem yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini.
kita tidak ada rasa takut karena yakin bahwa Allah menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, mana di antara kita orang yang paling baik amalnya. Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Allah menguji kepada kalian sehingga Allah kepingin tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh. Ujian diberikan kepada hambanya itu siapa sebenarnya orang yang paling bersungguh-sungguh dan siapa orang yang sabar. Apapun ini juga sudah dialami oleh Rasul dan para sahabat dulu. Rasulullah, sahabat dulu menghadapi berbagai aneka macam ujian dan cobaan. Mereka hadapi dengan iman yang kokoh, sehingga kesuksesan mereka dapatkan itu tidak dari karena apa? Karena iman mereka kepada qada dan qadar. Dan hendaknya kita juga merasakan bahwa kita hayati firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Qul la yusibana, katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah. Tidak menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah. Dialah Allah sebagai Tuhan kita dan hanya kepadanya lah hendaknya kita bertawakal. Memang kadang-kadang setiap apa yang kita jalankan ini kita itu gerusa-gerusu. Nek wis kecatok musibah baru kita terasa. Arep budal lunga gerusa-gerusu. Iki mung metu omah ya ora ndonga, numpak motor ya ora ndonga, mak jerian ngono lagi kalian. Aku mau ya lari to ora ndonga blas. Setiap pekerjaan kita mesti ketika kita evaluasi mesti ketemu. Nyapa kok gagal? Kegagalan itu nggak ada ono kecingkrangan apa kemaksiatan, kekurangan kamu dalam urusan ini. Ono hal yang nggak beres. Kalau semuanya beres, insya Allah lancar-lancar saja. Kemudian juga termasuk rahasia iman terhadap qada dan qadar ini adalah akan berpindahnya ujian menjadi anugerah. Ujian menjadi nikmat. Mungkin hari ini gagal. Besok kemudian kita mendapatkan nikmat yang besar. Ada kisah siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan pejuang perempuan yang dia ketika hijrah ke Madinah dihadang oleh keluarganya sehingga dia gagal tidak ikut berhijrah. Terpisahlah dengan Abu Salamah, juga terpisah dengan anaknya Salamah. Ketika sempat berjumpa dengan anaknya Salamah, seorang ibu membonceng anaknya hijrah ke Madinah hanya berdua. Setelah sampai di Madinah, singkatnya berjumpalah bahagia bersama suaminya. Enggak lama kemudian ketika perang Uhud, suaminya wafat di medan Uhud. Dibawa pulang, dirawat di rumah. Rasul menjenguknya. Ketika itu Abu Salamah keadaan sakaratul maut. Orang-orang pada menjerit menangis. Rasul mengatakan la tatu ala anfusikum, kamu jangan mendoakan buruk kepada diri kamu sendiri. Itu namanya melaknat dirinya sendiri. Mendoakan buruk namanya menangis sambil menjerit-jerit ketika kematian itu. Kemudian Rasul mengatakan Allahumma ighfir li Abi Salamah. Singkatnya yang kita petik dari musibah yang menimpa kepada Abu Salamah ini, setelah wafatnya Abu Salamah, Rasul pun kan mendoakan kepada Ummu Salamah. Ya, didoakan ini doa
bertakziah ya. Semoga Allah mengampuni itu. Semoga Allah menggantikan musibah kamu diganti yang baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kamu. Ya, ada 3 ya. Ini yang kita petik. Musibah yang menimpa kepada Ummu Salamah itu kan ditinggalkan, dia punya anak-anak kecil. Ini kan musibah yang berat. Allah menggantikan setelah jangka beberapa tahun kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ini kan musibah kan menjadi anugerah. Dan ketika itu sebenarnya Ummu Salamah pun juga keberatan, nggak sungkan dinikahi Rasul, dia keberatan, sungkan. Saya ini Tuhan, saya itu satu perempuan yang punya anak banyak, anak kecil-kecil. Yang kedua, kami itu orang yang cemburuan. Yang ketiga, kami sudah tua, masih banyak gadis-gadis yang muda Tuhan. Gak apa-apa. Urusan cemburu kamu saya doakan hilang cemburu kamu. Urusan anak memang tanggung jawab saya. Ya, dinikahlah. Jadi dari musibah yang merasakan betapa beratnya seorang ibu janda di perantauan yang sangat jauh dari keluarga membawa anak-anak kecil. Ya. Jadi musibah karena ini sudah janji Allah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita ridho ikhlas, minta kepada Allah. Ya, iman dan ihtisaban kita kepada Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Mungkin lebih baik ini di dunia dan akhirat, atau mungkin diberikan di akhirat saja. Jadi dalam ayat ini orang yang ditimpa musibah dia sabar, ya, dia pasrah berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya dan Allah akan menggantikan perkara yang telah terlepas dari kepentingan dunianya. Allah akan menggantikan, musibah akan digantikan yang lebih baik, dan buktinya banyak. Ini kejadian banyak. Seorang ibu janda anaknya banyak, anaknya sukses semua, banyak. Nek diukur nalar gak teko, sing penting dilakoni teko gen. Itu banyak. Sebagian manusia kadang-kadang keliru di dalam memaknai tentang takdir, sehingga takdir itu dijadikan alasan untuk berbuat salah. Cekel polisinya boy jadi maling, dari takdir Gusti Allah. Lek ngono tak gebuki takdir Gusti Allah, kan begitu jadi. Ini perbuatan-perbuatan orang musyrik dulu. Ini dulu sudah seperti itu. Orang-orang musyrik ketika diingatkan untuk menjalankan tauhid, mereka mengatakan lausya Allahumma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Andaikan Allah Ta'ala menghendaki kami tidak syirik, Allah Ta'ala tentunya tidak menjadikan kami syirik. Kami musyrik itu berarti sudah takdir Allah. Allah menghendaki kami seperti ini, nenek moyang kami Allah menghendaki seperti ini, dan apa yang dikehendaki Allah itu terbaik. Itu ucapan mereka. Ini cara memahami qadar yang salah. Jadi tidak boleh tidak bisa digunakan hujah qadar itu untuk perbuatan maksiat, durhaka. Iman kepada qadar ini untuk bagaimana kita arahkan ketika kejadian berbagai musibah, kenikmatan, itu hendaknya diarahkan ke sana. Tidak boleh diarahkan kejadian-kejadian menyangkut tentang amal-amal buruk kemudian kita arahkan ini takdir, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir, buah iman qada dan qadar ini menjadikan kita semangat berbuat dan berani menghadapi tantangan. Para mujahidin zaman dulu, konon mereka jumlahnya sedikit. Coba bayangkan bagaimana perang Badar, apalagi bagaimana perang Mu'tah.
Kita hanya 3.000 melawan 200.000. Bayangkan, 3.000 melawan 200.000 dari berbagai sekutu. Ini karena iman dengan qada qadar. Menang salah, menang kalah, Gusti Allah sing ngetuk nih. Kita akan berani. Dan kita iman, Allah sudah menjelaskan aina ma takunu yudrikumul maut wal kuntum fi burujim musayyadah. Nah, urusan saya mati ya mati. Kalau nanti mati saya dikarenakan sabutan pedang sing gawe nyabet aku sing nek catetane. Aku perang ya disabet pedang kuwi, ora perang disabet pedang kuwi. Mending mati disabet pedang dalam keadaan perang kan syahid. Nah begitu. Ya. Itulah kira-kira yang kita sampaikan menyangkut tentang iman qada dan qadar. Nah, dari saya mungkin cukup sekian. Mungkin bisa didiskusikan bahwa itu mempelajari qadar dan takdir ini memang sangat penting sekali, dan endingnya adalah luar biasa ketika kita salah paham tentang qadar dan takdir. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama, sehingga dulu muncul aliran qadariyah, ada aliran Mu'tazilah, ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini lahir dari pembahasan takdir dan qadar, Pak, ya. Nah, Ibu-ibu mungkin sampai di sini ada yang mungkin perlu didiskusikan, monggo Bapak, monggo. Nggih, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Syihab terkait dengan tema hari ini. Hal yang cukup menarik yang pernah kami baca dan kami dapatkan terkait perkataan ini. Sesungguhnya bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Padahal tadi sudah ikhtiar, sudah berdoa, dan sudah tawakal. Bagaimana mensinkronkan antara sebuah, karena kita punya kehendak itu agar nyambung dengan kehendak Allah. Kan betapa bahagianya. Yang menjadi masghul, yang menjadikan bagi kita bersama untuk tidak terima karena hasutan hawa nafsu itu kan jaluk ini tiba ora entuk, jaluk ning ngono ora entuk. Yang saya tanyakan tadi bahwasanya benarkah bahwasanya memang benar bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Dan kalau memang demikian adanya, takdir semacam apa? Karena tadi ada macam pembagian yang memang sudah seawal, bahkan ketika sudah ditentukan roh, berikutnya ada tahunan yang tadi ini sahabat, bahkan setiap saat. Nah, jazakallah bi ahsani jazak. Ya. La yarudul qada illa doa. Tidak merubah qada kecuali doa. Artinya begini, ini sebenarnya doa itu juga bagian juga daripada qada, ya, ketentuan. Jadi artinya begini, seorang hamba itu hendaknya rajin-rajinlah beramal soleh, berdoa untuk mendapatkan cita-citanya. Tujuan-tujuan apa yang kita tuju, cita-cita itu di samping kita usahakan secara zahir. Ini usaha batin tadi apa? Satu, doa. Yang kedua, amal-amal soleh itu sebagai wasilahnya. Insya Allah dengan begitu catatan-catatan buruk menjadi baik. Itu yang andaikan itu tetap terjadi, paling tidak mengurangi. Catatan mungkin kecelakaan parah, kecelakaan tetap terjadi tapi tidak parah. Itu keberkahan doa dan amal soleh. Ya. Jadi memang Allah menghendaki kita itu selalu khusyuk kepadanya. Orang yang tidak iman qada dan qadar, dia itu kan sudah
semaunya sendiri kan, tidak ada kekhusyuan, tidak ada kekhuduan, tidak ada kepasrahan. Iman qadha dan qadar itu tadi kan mesti apa? Berusaha yang masyru'ah, berdoa juga, bertawakal. Berarti orangnya kan khudu kan begitu. Ya. Coba kita bandingkan dengan orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran. Ketika dia mengejar sesuatu, dia lari ke sana kemari, ke dukun, ke jin-jin, ke demit-demit sadranan mana didatangi. Dia akan hilang sudah iman kepada qadha dan qadar. Inilah. Ya gambarannya seperti itu ya udah. Monggo yang lainnya barangkali wonten lunak-lunak perlu ditanyakan Bapak Ibu. Mic-nya bisa di depan. Wonten. Kiranya cukup Bapak. Masih jam 9 kurang 20. Monggo. Halo. Cekap Bu, Bapak. Oke, sama cekap. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu bahasan kita tentang